Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Mustafa. Saya adalah guru penjaskes dari SDN Gendang Gendis 1, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata pada topik refleksi situasi makna ASI yang ada di platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya adalah di akhir pembelajaran, pembelajar mandiri umumnya melakukan evaluasi. Apakah itu evaluasi? Evaluasi adalah proses menganalisis peristiwa yang terjadi selama kegiatan pembelajaran dan hasil dari kegiatan tersebut. Artinya di sini evaluasi sering kita gunakan ketika proses pembelajaran berakhir. Nah, di sini kegiatan evaluasi biasanya itu diikuti dengan proses refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi adalah proses memeriksa diri dan mengevaluasi diri yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pendidik yang efektif dengan tujuan meningkatkan profesionalitas dalam praktek mengajar. Jika pendidik tidak memiliki kebiasaan refleksi, apakah yang akan terjadi? Pastinya proses pembelajaran hanya akan seperti pengguguran kewajiban saja, baik pendidik maupun pada siswa. Sesi belajar akan berlangsung tanpa tujuan yang bermakna bagi masing-masing pihak. Selanjutnya, kapan proses refleksi baik untuk dilakukan? Sebenarnya kalau untuk proses refleksi di sini dapat dilakukan kapan saja, tanpa perlu meluangkan waktu khusus. Kenapa proses refleksi itu penting? Yang pertama adalah dapat mengenal kekuatan diri dan dapat terus diasah. Kemudian dapat mengenali kelemahan diri dan mencari strategi untuk mengatasinya. Dari sini kita dapat memahami bahwa proses refleksi ini sangat penting bagi diri kita. Di samping kemampuan diri pada diri kita sendiri, juga mengasah kemampuan pada diri peserta didik. Apakah manfaat refleksi? Nah, di sini pengembangan diri pendidik itu yang pertama. Sebagai pendidik kita pasti ingin terus berkembang. Nah, disinilah manfaat refleksi tersebut. Yang nomor 2 adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Yang pada awalnya pembelajaran yang kita lakukan biasa-biasa saja, dari proses refleksi tersebut, kita akan mengetahui apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu kita pertahankan. Dalam proses refleksi di sini ada pola pikir. Ada tiga sikap dasar yang dapat mendukung kita terhadap proses refleksi dalam keseharian. Yang pertama adalah sepenuh hati. Nah, di sini refleksi dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun. Artinya di sini seorang pendidik harus sadar diri bahwa refleksi itu dilakukan dengan sepenuh hati atau dari hatinya masing-masing. Yang nomor 2 adalah jujur dan berpikir terbuka. Di sini artinya proses refleksi yang efektif membutuhkan kejujuran terhadap apa yang dipikirkan dan dirasakan. Keterbukaan antar informasi, saran ataupun pendapat dari orang lain. Nah, di sini juga akan menguntungkan bagi seorang pendidik ketika mendapatkan saran atau pendapat dari sesama rekan sejawat. Nah, di sini dari seorang pendidik akan lebih mempermudah pemikiran atau cara pembelajaran yang baik di masa depan. Yang nomor 3 adalah rasa tanggung jawab. Nah, di sini seorang pendidik pastinya harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah diajarkan dan dampaknya terhadap peserta didik yang sudah kita ajarkan di kelas. Saya sendiri di sini adalah lebih ke rasa tanggung jawab
ketika saya memberikan suatu pembelajaran khususnya di pembelajaran olahraga. Kunci utama refleksi diri yang efektif yang pertama, meluangkan waktu untuk refleksi. Pastinya di sini kita harus membuat jadwal refleksi secara bertahap. Yang nomor dua, pastikan hasil refleksi tercatat dengan baik dalam jurnal pribadi atau jurnal harian. Di sini nomor tiga adalah kita harus sering bertukar pendapat dengan teman seprofesi untuk menambah dan memperkaya perspektif dalam proses refleksi. Dalam pandangan perspektif tersebut ada 4 lensa. Menurut Stephen Brookfield, yaitu yang pertama lensa diri. Kita harus menggunakan pengalaman pribadi. Yang nomor 2, lensa pembelajar. Artinya di sini kita harus menggunakan perspektif peserta didik. Mungkin melalui dialog secara langsung, juga bisa melakukan survei atau hasil asesmen dan empati terhadap peserta didik tersebut. Yang nomor 3 adalah lensa rekan sejawat. Di sini kita harus menggunakan perspektif rekan sejawat. Bisa dilakukan dengan cara berdiskusi atau berbagi pengalaman di dalam kelas, mungkin bisa berbagi pengalaman selama mengajar, atau hal yang bisa juga digunakan bagaimana cara kita untuk bertukar pendapat, mungkin pembelajaran yang saya lakukan di sini apa kurangnya, apa yang harus saya tambahkan, dan lain sebagainya. Yang nomor 4 adalah lensa teori atau literatur. Di sini kita lebih menggunakan informasi ini dengan melalui buku, bisa juga pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar. Karena di dalam platform Merdeka Mengajar, di situ sudah ada pelatihan mandiri. Di situ sudah banyak bagaimana cara kita melakukan pembelajaran yang baik, terus menjadi pendidik yang baik, untuk mengembangkan potensi anak peserta didik kita. Keempat perspektif di sini adalah kita harus bisa mengelola, bisa berkaca pada diri sendiri bahwa sebagai pendidik kita wajib mengembangkan pola pikir dan pengetahuan keterampilan sebagai seorang pendidik. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa model refleksi situasi makna aksi di sini adalah biasa diteorikan dengan Discroll dan Teh pada tahun 2001. Ada 3, yang pertama what, so what, dan now what. Di sini yang pertama adalah what, bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang nomor 2, bagaimana cara kita menganalisis peristiwa yang terjadi. Yang selanjutnya adalah tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Nah, model refleksi di sini cocok digunakan dalam berbagai situasi. Yang pertama, misal ketika Anda menemukan masalah di kelas, dalam lingkungan kerja atau komunitas belajar Anda di sekolah dan sebagainya. Di sini kita harus bisa merefleksikan berbagai pengalaman yang ada di lembaga kita. Selanjutnya, di sini pertanyaan pemantik dalam model refleksi ini. What? Apa yang terjadi? Yang pertama juga bisa apa masalah atau kesulitan yang sedang saya hadapi. Atau mungkin bisa apa peran saya dalam situasi ini. Apa yang sedang saya upayakan untuk dicapai, atau tindakan apa yang telah saya lakukan. Nah, kemudian dalam mengembangkan pengetahuan di sini adalah mungkin dalam teori makna, so what. Apa yang saya pelajari tentang diri saya dari situasi ini. Atau mungkin apa pemahaman baru yang saya peroleh dalam situasi ini. Dan juga apa yang saya pelajari
tentang orang lain dalam situasi ini. Dalam masa depan, know what, dalam tahap aksi, pertanyaan pemantik yang harus kita lakukan. Yang pertama, bisa juga dengan apa yang saya perlu lakukan untuk meningkatkan diri setelah pengalaman ini. Mungkin apa yang saya perlukan dan lakukan untuk memperoleh solusi atau hambatan yang ditemui. Nah, itulah beberapa contoh pertanyaan pemantik dari model refleksi situasi, makna, dan aksi. Di sini lebih ke bagaimana cara kita mengaplikasikan hasil refleksi setiap kali pembelajaran. Karena apa? Setiap kali refleksi pembelajaran ini sangat penting bagi seorang pendidik. Bagaimana berlatih melakukan proses refleksi dengan model situasi makna aksi? Di sini kita harus memahami alur bagaimana kita berpikir dan menganalisa setiap situasi dan kondisi. Contoh aksi nyata. Nah, saya akan coba mendiskusikan kondisi yang sudah saya lakukan. Pada pembelajaran Penjaskes SDN Dandang Gede 1, Kecamatan Weling, Kabupaten Pasuruan, akan melaksanakan pembelajaran yang mengaitkan dengan penggunaan teknologi digital dalam rangka meningkatkan keterampilan, menumbuh kembangkan karakter dalam profil pelajar Pancasila. Dalam pelaksanaan tersebut, kami terdapat beberapa kendala yang dialami. Sebagai seorang guru Penjaskes, sekaligus pembina ekstra komputer, maka saya akan mencoba melakukan refleksi situasi makna aksi pada kondisi ini. Kita perhatikan pada situasi makna aksi yang ada yang sudah saya lakukan. Pada masa lalu di sini, what, dengan tahap apa yang terjadi? Apa masalah atau kesulitan yang sedang saya hadapi? Di sini adalah beberapa orang tua wali murid mengkhawatirkan penggunaan HP yang tidak semestinya di saat pelajaran. Kemudian, dalam tahap makna, apa yang saya pelajari tentang diri saya dari situasi ini? Yang pertama adalah kurangnya komunikasi dan memberikan informasi serta sosialisasi khususnya kepada wali murid. Tentang tahap aksi, apa yang saya perlu lakukan untuk mengatasi situasi dengan lebih baik? Yang pertama adalah lebih efektif dalam melakukan pendekatan. Artinya di sini pendekatan terhadap wali murid. Tentang sosialisasi dan komunikasi perihal kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya di sini, apa yang sedang saya upayakan untuk dicapai? Terlaksananya kegiatan pembelajaran penggunaan teknologi digital di lembaga kami, khususnya di SDN Dandang Gede 1. Pada tahap makna, apa yang saya pelajari? Nah, di sini saya kurangnya pemahaman akan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada tahap aksi, apa yang saya perlu lakukan untuk meningkatkan diri dari setelah pengalaman ini? Lebih dalam bersosialisasi dan berkoordinasi dan berkolaborasi. Mungkin di sini lebih dengan rekan sejawat atau juga wali kelas dan wali murid. Selanjutnya, pada tahap situasi, tindakan apa yang telah saya lakukan? Memberikan arahan pengumuman terkait kegiatan yang akan dilakukan di lembaga kepada orang tua. Pada tahap makna, apa yang akan dapat saya lakukan untuk memperbaiki situasi atau hasil kerja? Di sini saya harus lebih mengadakan pendekatan. Yang tahap aksi, apabila tindakan saya tidak sukses, isu-isu lain apa yang dapat menjadi pertimbangan? Yang pertama adalah kita harus lebih melakukan kolaborasi. Di sini juga ada tahap mana aksi. Yang pertama adalah atas dasar apa? Rencana agenda kegiatan pembelajaran. Apa konsekuensi yang dapat muncul dari situasi ini? Tidak terlaksananya kegiatan. Yang selanjutnya pada tahap makna, apa pemahaman baru? Pentingnya mengadakan pendekatan sosialisasi pemahaman, koordinasi,
konfirmasi, dan kolaborasi dalam melaksanakan suatu kegiatan. Yang tahap aksi, apa konsekuensi? Artinya akibat. Setelah saya tidak melakukan kegiatan tersebut. Yang pertama adalah kita pastinya akan mengalami kendala atau bahkan kegiatan tidak akan terlaksana. Itulah aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam refleksi situasi makna dan aksi. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar, salam belajar dan salam menggerakkan. Terima kasih.